Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak sekalian yang senantiasa dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Semoga hari ini kita semua berada dalam keadaan sehat dan sukacita. Tidak terasa hari ini kita sudah memasuki bulan ke-11 tahun ini. Dan pada hari ini, Senin, tanggal 2 November 2020, kembali kami hadir dalam program Renungan Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Pagi. Namun, sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, saat ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucap syukur atas pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam istirahat kami, sehingga kami dapat bangun pagi ini untuk menikmati hari baru pemberian Tuhan dengan kesehatan dan kesegaran yang baru. Tuhan, saat ini kami hendak membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Untuk itu, mampukan kami untuk dapat mendengar dan memahami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami, doa ini kami naikkan. Amin. Pada bulan November ini, tema besar renungan kita adalah setia sampai akhir, karena Tuhan setia. Namun untuk judul renungan hari ini adalah menantikan Tuhan, yang didasari dengan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 5 ayat 1 sampai dengan 13. Tetapi adik Aruna, jemaat anak GKJ Condong Catur, akan membacakan bagi kita semua Mazmur 5 ayat 2 sampai dengan 4. Silakan Dek Aruna. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur pasal 5 ayat 2 sampai 4 yang demikian bunyinya. Berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku. Perhatikanlah teriakku, minta tolong ya Rajaku dan Allahku. Sebab kepadamu-lah aku berdoa. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dek Aruna. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu secara pasti bahwa bosan dan jenuh adalah perasaan yang sering timbul ketika seseorang sedang menantikan sesuatu. Apalagi yang dinantikan itu belum kunjung datang juga. Semakin kita meremehkan dan menyepelekan sebuah penantian, semakin kita akan bertindak sembrono. Demikian juga ketika kita sedang menantikan jawaban Tuhan atas doa dan permohonan kita. Ada yang merasa bingung karena belum mendapatkan jawaban. Ada juga yang merasa berdosa karena menyangka bahwa Tuhan tidak pernah mendengarkan doa kita. Perikop yang kita baca pada hari ini adalah doa pada pagi hari. Dan dari ayat yang telah kita baca bahwa sang pemazmur sepertinya juga sedang menunggu jawaban Tuhan atas doa mereka. Lalu, apa dan bagaimana sebenarnya sikap kita ketika sedang dalam penantian atas jawaban doa ini? Tentu saja yang pertama adalah percaya. Sang pemazmur mengajak kita untuk percaya dan selalu mengingat akan janji Tuhan. Dikatakan di dalam ayat 13, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan,
Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu serta seperti perisai. Percaya dalam hal ini juga tidak meragukan janji Allah, sebagaimana sabdanya di dalam Markus 11 ayat 24. Apa saja yang kamu minta dan doakan, aku akan diberikan kepadamu. Yang kedua adalah sabar. Sabar merupakan sebuah kemampuan untuk bertahan, kendati dalam jangka waktu yang lama. Sabar dapat juga berarti menyandarkan pada kehendak Allah, bersikap tenang dan tidak mengeluh. Demikian juga yang dilakukan sang pemazmur adalah mengingat-ingat pengalaman imannya kepada Tuhan. Di dalam ayat 4 dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar suaraku. Yang ketiga yang harus kita lakukan di dalam penantian adalah rendah hati. Rendah hati artinya merasa bahwa dirinya tidak dapat berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Orang yang rendah hati sadar bahwa apa saja yang dia lakukan itu bukan karena kekuatannya sendiri, tetapi segala sesuatu datang dari Roh Allah. Yang keempat adalah menjauhkan diri dari dosa. Hidup dalam kekudusan itu berarti membuka berkat Allah untuk dialirkan ke dalam kehidupan kita, sebagaimana firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Sedangkan yang kelima adalah saling mengasihi. Orang yang mengenal dan melakukan kasih pasti tidak akan egois dan sering memperhatikan kepentingan orang lain. Sebagaimana firman Tuhan di dalam Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sedangkan yang keenam yang harus kita lakukan di dalam penantian adalah mengucap syukur. Kita pun harus selalu mengingat bahwa setiap saat berkat Tuhan senantiasa mengalir dalam kehidupan kita. Maka kita pun harus selalu mengucap syukur, termasuk ketika kita sedang menanti jawaban atas doa kita. Sebagaimana ayatnya yang keempat yang dibaca hari ini, di sana dikatakan, Tuhan, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, dan aku menunggu-nunggu. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku sekalian yang terkasih. Sebagaimana yang dilakukan oleh sang pemazmur, ketika kita berdoa, marilah kita selalu mengingat akan janji Tuhan. Di saat sepertinya tidak ada jalan keluar dari persoalan hidup yang kita alami, marilah kita juga mengingat bagaimana Tuhan sudah memberi pertolongan di hari-hari yang sudah kita lewati, sehingga kita bisa menaikkan syukur kepada Tuhan. Apabila kita sudah melakukan keenam hal tersebut di atas, sejatinya kita sudah menggunakan waktu dengan baik dan bijak ketika menantikan jawaban dan pertolongan dari Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman yang boleh kami terima pada pagi hari ini. Mampukan kami untuk memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Ajarkan juga kepada kami, Tuhan, agar kami dapat mengisi dan menggunakan waktu kami dengan bijak ketika kami menantikan jawaban dan pertolongan Tuhan.
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, doa dan ucapan syukur ini kami naikkan. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Selamat pagi, selamat menjalankan tugas dan aktivitas hari ini. Tuhan